Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau menerangkan saya telah membuat mengapa sih saya membuat channel atau kanal di Instagram, di TikTok, di YouTube dengan ID pengalaman hukum. Jadi filosofinya begini teman-teman. Eh, saya disclaimer di awal, memang benar sampai dengan saat ini saya masih menempuh pendidikan S1 saya, S1 ilmu hukum saya di salah satu universitas. Namun saya memiliki pengalaman bekerja di salah satu badan peradilan, khususnya pengadilan negeri, salah satu pengadilan negeri di Jakarta, kurang lebih 4 tahun 8 bulan. Dan selama saya bekerja di pengadilan negeri tersebut, saya seringkali mendapatkan advice, nasihat, bimbingan hukum dari rekan-rekan kerja saya, bahkan dari senior saya. Sehingga saya memiliki beberapa pengalaman yang mungkin bisa teman-teman adopsi dalam permasalahan maupun permasalahan hukum teman-teman semuanya. Nah, setelah saya bekerja di pengadilan negeri tersebut, saya seringkali ada orang yang berkonsultasi ataupun sharing kepada saya, sehingga seringkali juga saya menemukan case satu dengan case yang lainnya itu adalah sama. Dan saya berpikir, kenapa ya saya tidak membuat suatu konten, suatu video ataupun uh, pokoknya sesuatu yang memudahkan saya untuk tidak menjelaskan kembali, sehingga terbesitlah, oh mendingan saya buat konten saja, nanti ketika ada permasalahan yang sama saya bisa share linknya kepada teman-teman. Nah, terus gimana kalau terdapat case yang berbeda? Oh, gampang. Jadi nanti teman-teman bisa follow, bisa subscribe sosial media yang tadi saya sebutkan di awal. Nanti tulis juga di komentar ataupun DM tentang permasalahan teman-teman. Apabila yang sifatnya itu penjelasannya harus detail ataupun yang bersifat private, contohnya seperti case perceraian, terus tentang anak berhadapan dengan hukum, itu bisa dilakukan juga secara private, nanti bisa melalui media telepon dan segala macamnya. Jadi intinya teman-teman bisa sharing, berkonsultasi tentang permasalahan hukum teman-teman, dan itu semuanya free, gratis. Memang saya saya dedikasikan konten ini sebagai bahan atau ladang edukasi saya kepada rekan-rekan atau teman-teman semuanya. Nah, nanti terhadap pertanyaan dari teman-teman yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Tentunya apabila saya menguasai, saya akan jawab. Dan apabila terdapat yang mungkin saya belum kuasai, mohon bersabar, nanti akan saya pelajari terlebih dahulu, dan mungkin tidak menutup kemungkinan saya juga akan berdiskusi atau membuat konten secara kolaborasi dengan pihak-pihak yang menguasai apa yang menjadi pertanyaan teman-teman. Namun yang saya ingin tekankan juga bahwa konten yang saya buat pure, murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Bisa jadi apa yang telah saya sampaikan, pengalaman yang saya alami berbeda dengan pengalaman orang lain, sehingga itu sah-sah saja gitu. Pada hakikatnya saya ingin memberikan edukasi, ingin memberikan kemudahan informasi kepada teman-teman, kepada masyarakat. Nah, untuk nanti rekan-rekan mungkin ingin berkonsultasi lebih jauh, lebih deep lagi, lebih dalam lagi, teman-teman bisa berkonsultasi dengan advokat, law firm yang telah memiliki lisensi. Bukan hanya untuk berkonsultasi, namun juga
nanti teman-teman juga dapat bisa didampingi pendampingan hukum oleh advokat gitu. Nah, jadi saya ini akan berfungsi sebagai informasi awal dan juga teori-teori awal apabila teman-teman itu berhadapan atau sudah terhadap permasalahan hukum teman-teman. Nah, materi-materi apa saja sih yang kurang lebihnya saya kuasai? Nanti itu yang saya kuasai itu ya seputar permasalahan hukum atau case-case yang berada di pengadilan negeri. Misalnya seperti permohonan itu ada ganti nama, persamaan nama, wali, izin jual, orang hilang, lalu akte kematian, pernikahan terlambat, pengesahan anak, pengakuan anak, dan banyak lagi. Ada juga pidana umum, ya pidana umum misalnya, ya banyak pidana umum lah, pidana umum. Lalu ada juga pra peradilan, lalu juga ada gugatan, itu baik gugatan PMH perbuatan non hukum, gugatan non prestasi maupun gugatan perceraian, dan juga ada gugatan sederhana. Nah, nanti saya akan buatkan materi di dalam konten saya tentang persoalan-persoalan masing-masing daripada klasifikasi yang tadi saya sebutkan, yang ada di permohonan, ada di gugatan, ada juga yang di pidana umum. Nah, kurang lebih itu sih filosofinya teman-teman. Yang pertama tadi saya ulang, saya terdapat orang yang berkonsultasi kepada saya sehingga saya ingin mencari untuk kemudahan diri saya sendiri supaya saya tidak mengulang-ulang terhadap case yang sama. Dan yang terutama yang kedua adalah saya bisa membantu teman-teman atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya mungkin saya bukanlah orang yang paling ahli, orang yang masih sangat jauh, namun sedikit apa yang saya punya itu saya ingin bagikan. Intinya gitu, saling berbagi untuk berbagi pengetahuan maupun pengalaman. Makanya kenapa saya juga namakan pengalaman, karena ini murni dari pengalaman pribadi saya. Sehingga apa yang saya sampaikan adalah apa yang telah saya jalani atau yang pernah saya alami. Gitu teman-teman kira-kira. Dan teman-teman jangan sungkan juga untuk berkonsultasi, untuk follow, untuk baca-baca konten ini. Sebenarnya gini teman-teman, lebih baik mencegah daripada nanti mengobati. Jadi di konten-konten saya ini bukan hanya bagaimana kalian berhadapan dengan hukum, tapi bagaimana kalian bisa tertib secara hukum. Dan saya disclaimer juga bahwasanya kita dalam berhukum itu harus jujur dan bertanggung jawab terhadap hukum. Konten saya, materi saya bukanlah yang berisi tentang bagaimana atau strategi bagaimana kita menghindar dari hukum, tidak. Tapi bagaimana kita menghadapi hukum dengan baik. Itu adalah poin yang paling penting. Dan juga nanti kita misalnya terhadap permasalahan yang rumit, yang butuh kalau diketik itu akan panjang, atau hal-hal yang bersifat privasi, nanti kita bisa melakukan sharing atau konsultasi yang sifatnya private juga, bisa melalui media telepon dan segala macamnya, sehingga media sharing atau konsultasi ini juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu contoh seperti permasalahan anak berhadapan dengan hukum, yang mana di dalam hukum acaranya itu sifatnya persidangannya tertutup. Atau misal seperti perceraian itu sifatnya persidangannya tertutup karena mengenai privasi masing-masing pihak. Nah, berarti
Saya juga secara hukum tidak boleh membuat, misal ada orang yang berkonsultasi tentang perceraian ataupun anak berhadapan hukum, saya buat konten, saya publikasikan apa ternyata pihak-pihaknya saya apa saya tampilkan, itu tentu saja tidak, karena di persidangan yang legal saja, di persidangan di pengadilan saja, hukum acaranya atau persidangannya dilakukan secara private atau tertutup, sehingga saya tetap mengikuti pedoman persidangan tersebut sebagai acuan saya untuk nanti metode sharing dan konsultasi. Kurang lebih itu teman-teman filosofinya. Kurang lebihnya itu nanti kita bisa sambung. Saya akan bikin konten-konten terhadap materi tersebut. Saya harap dan juga butuh bantuan dan dukungan dari teman-teman semua. Sebarkan konten ini demi kebaikan. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.